Sudah diumumkan, selamat kepada orang tua yang memiliki anak usia dini sampai dengan usia sekolah. Karena ada tujuh bantuan anak usia dini sampai usia sekolah di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya buat kalian yang selalu mendukung channel ini hingga besar seperti sekarang ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kebaikan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah serta berkah tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi khususnya kalian orang tua yang memiliki anak usia dini sampai dengan anak usia sekolah. Karena ada 7 bantuan dari pemerintah untuk anak usia dini sampai dengan anak usia sekolah di tahun 2022 ini. Seperti apa informasinya? Sebelum pembahasannya, khususnya kalian yang belum subscribe channel ini, kami mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, ada kabar gembira khususnya bagi kalian yang memiliki anak usia dini sampai dengan anak usia sekolah, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dan juga perguruan tinggi. Dan tentunya bantuan-bantuan tersebut diberikan bagi para anak-anak ya yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan tersebut apa saja? Langsung saja, yang pertama adalah atensi anak yatim. Jadi Kementerian Sosial telah menargetkan pemberian bantuan untuk 4,3 juta anak yatim atau anak yatim piatu di Indonesia pada tahun 2022 ini. Di mana anggaran yang disiapkan mencapai 11,6 triliun berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial terhitung per Januari tahun 2022. Jadi teman-teman sosial semuanya, ada sekitar 4,3 juta lebih anak yatim piatu yang akan mendapatkan bantuan ini, kata Menteri Sosial Ibu Risma dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Sementara untuk besaran bantuan untuk atensi anak yatim ini adalah sebesar Rp200.000 per bulan, khusus diberikan kepada anak yatim yang sedang menempuh pendidikan atau sedang sekolah. Sedangkan untuk anak yatim usia belum sekolah atau belum menginjak usia sekolah atau masih usia dini akan mendapatkan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dan bantuan untuk atensi anak yatim ini akan diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya bantuan yang kedua adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk program Indonesia Pintar atau PIP sudah resmi diperpanjang di tahun 2022. Dengan alokasi akan diberikan kepada sekitar 17,9 juta siswa dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA. Sedangkan untuk besaran bantuan untuk program Indonesia Pintar khusus untuk jenjang SD adalah mendapatkan Rp450.000 per tahun. Untuk jenjang SMP atau sederajat akan mendapatkan sebesar Rp750.000 per tahun. Dan untuk SMA atau sederajat, bantuan yang akan didapatkan adalah sebesar Rp1 juta per tahun. Dan kalian bisa cek kepesertaan program Indonesia Pintar ini di pip.kemendikbud.go.id. Namun jika nama anak kalian tidak terdaftar, kalian bisa mengajukan pendaftaran dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mendaftar dengan membawa KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Orang tuanya yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat.
Yang kedua, jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, ya, orang tuanya tidak memiliki KKS, maka orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT atau RW ataupun kelurahan agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Kemudian yang ketiga, jika sudah memiliki KKS atau SKTM, segera hubungi pihak sekolah atau lembaga pendidikan terdekat untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang keempat, selanjutnya sekolah atau lembaga pendidikan terdekat akan mengusulkan nama siswa tersebut untuk menjadi calon penerima program Indonesia Pintar ke direktorat terkait. Selanjutnya untuk bantuan ketiga adalah bantuan PKH komponen anak usia dini. Jadi khusus bagi kalian KPM PKH yang memiliki komponen anak usia dini, di tahun 2022 ini juga akan menerima bantuan. Sedangkan untuk besaran komponen anak usia dini adalah sebesar 3 juta rupiah per tahun yang dibayarkan per 3 bulan, yakni sebesar 750.000 rupiah per 3 bulannya. Baik teman-teman saudara semuanya, selanjutnya bantuan keempat adalah bantuan PKH komponen pendidikan. Jadi bantuan ini diberikan kepada KPM PKH yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Dengan besaran bantuan untuk anak sekolah SD atau sederajat adalah Rp900.000 per tahun. Kemudian untuk anak sekolah SMP atau sederajat adalah Rp1.500.000 per tahun. Dan untuk anak sekolah SMA atau sederajat akan mendapatkan Rp2 juta per tahun. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu apakah kalian termasuk dalam peserta PKH yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, kalian bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id atau di aplikasi Cek Bansos milik Kemensos. Dan jika kalian ingin mendaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH, kalian juga bisa mendaftar secara online di aplikasi Cek Bansos milik Kemensos. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya bantuan kelima adalah bantuan KIP kuliah. Jadi apa itu KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan untuk bantuan untuk KIP kuliah adalah pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi atau UTBK serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, pembebasan biaya kuliah yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bantuan biaya hidup disesuaikan dengan kota tempat mahasiswa belajar. Dan yang keempat, KIP kuliah lebih banyak memberikan akses pada pendidikan vokasi. Lalu apa syaratnya untuk mendapatkan KIP kuliah? Jadi penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta memiliki NISN atau NPSN dan juga NIK yang valid. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Seperti pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kemudian bisa saja untuk mahasiswa dari panti asuhan. Kemudian yang keempat, jika tidak termasuk ke dalam kategori poin nomor 3 tadi, keterbatasan ekonomi dibuktikan mahasiswa dengan slip gaji gabungan orang tuanya, yaitu sebesar maksimal Rp4 juta. Dan yang kelima, lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang terakreditasi. Sedangkan program bantuan KIP kuliah di tahun 2022 ini sudah mulai dibuka pendaftarannya dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 ini. Sedangkan untuk pendaftaran KIP kuliah, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman resmi kipkuliah.kemdikbud.go.id. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan ke-6 adalah bantuan KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. Jadi Kartu Jakarta Plus atau KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu.
di mana manfaat dan dampak positif yang diharapkan siswa penerima KJB Plus antara lain adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia sekolah sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah dan wajib belajar 12 tahun. Di mana besaran bantuan untuk KJB Plus adalah sebesar Rp250.000 untuk siswa jenjang SD atau sederajat. Kemudian Rp300.000 khusus untuk tingkat SMP atau sederajat dan Rp420.000 untuk tingkat SMA atau sederajat dan sebesar Rp450.000 untuk tingkat SMK. Baik teman-teman siswa semuanya, selanjutnya bantuan ketujuh adalah bantuan Kartu Anak Jakarta atau KAJ. Jadi Kartu Anak Jakarta atau KAJ adalah program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun dari keluarga prasejahtera. Jadi program Kartu Anak Jakarta disebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan anak usia dini. Dan adanya program Kartu Anak Jakarta diharapkan dapat membantu kebutuhan perkembangan anak seperti susu, asupan bergizi, dan keperluan lainnya. Dan besaran bantuan untuk Kartu Anak Jakarta adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Baik teman-teman siswa semuanya, itulah tadi 7 bantuan untuk anak usia dini sampai dengan usia anak sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.